ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. والله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hadirin yang dinikmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Bapak Guru, adik semua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita banyak nikmat. Saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga apabila kita mau menghitung-hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka pasti dan pasti kita tidak mampu menghitung semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berikan cuma-cuma gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah minta dari semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang hari-hari kita pakai, yang hari-hari kita gunakan, ini cuma satu, yaitu bersyukuri. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau disyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi kenikmatan. Jadi banyak bersyukur. Jangan banyak mengeluh. Sedikit disyukuri. Kalau banyak syukuri. Syukuri yang sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan menjadi banyak. Ini rumusnya. Disyukuri, bukan dimengeluhi. Yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang-orang pilihan, orang-orang tertentu saja, yaitu apa itu dimaksudkan nikmat agama. Tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat agama, walau tidak diberi nikmat dunia. Ada satu orang raja diceritakan dalam Al-Quran, pilih kita dalam usaha agama, dalam majelis-majelis yang membicarakan tentang pentingnya iman dan amal saleh. Tadi ulama kita mengatakan tidak ada satu manusia hari ini yang tidak sibuk. Pedagang sibuk, petani sibuk, nelayan sibuk, pegawai juga sibuk. Sibuk dalam urusan mereka masing-masing. Tetapi alhamdulillah, di tengah kesibukan orang masing-masing ini, Allah Subhanahu wa taala sibukkan kita dengan agama. Allah Subhanahu wa taala pakai waktu kita untuk agama. Hari ini saat sekarang ini kita duduk di sini, berarti Allah Subhanahu wa taala mau pakai waktu kita untuk agama, mau pakai diri kita untuk agama. Ini disyukuri jemaah sekalian. Orang yang sudah masuk surga itu menyesal. Jadi masuk timbul penyesalan dalam dirinya. Apa yang dia sesali setelah dia masuk ke dalam surga? Yang pertama dia sesali adalah satu detik waktunya.
Satu detik waktunya berlalu di dunia ini tidak digunakan untuk mengingat Allah. Satu detik waktunya di dunia ini tidak digunakan untuk agama. Itu yang disesali. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, saat ini Allah Subhanahu wa taala pakai waktu kita untuk agama. Dan tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah, tanda-tanda orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia disibukkan dengan agama. Dipakai waktunya untuk agama, dipakai hartanya untuk agama, dipakai dirinya untuk agama. Karena mulianya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena agama. Profesi terserah menjadi apa. Alim ulama kita mengatakan 100 tahun yang lalu kita semua di sini belum ada. 100 tahun yang lalu kita ini belum ada yang lahir di sini. Yang berbicara, yang mendengar juga belum lahir 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang akan datang, yang berbicara maupun yang mendengar juga sudah tidak ada lagi. Dan tidak ada lagi kita semua ini. Kalau iman ini ada dalam berarti semuanya aman, sekalian. Aman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musuh kita yang sesungguhnya ini adalah syaitan laknatullah alaihi. Jadi dalam diri manusia ini ada unsur taat, ada unsur durhaka, ada unsur taat, ada unsur maksiat. Maka ini yang senantiasa saling berebutan ingin menguasai diri kita. Berebutan ingin menguasai diri kita, apalagi masih muda. Peluang untuk bermaksiat sangat terbuka lebar. Peluang setan untuk masuk sangat terbuka lebar. Masih muda, masih semangat. Nah, maka perlu membentengi diri. Apa bentengnya? Walaupun dinasihati, dikasih tahu, kalau tidak dilihat menjadi takut, kalau sudah tidak dilihat dibuat lagi. Tapi kalau iman ada dalam hati, ada kebesaran Allah dalam hati, maka senantiasa merasa bahwa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah seorang pemabuk berat. Jadi setiap ketemu dihancurkan minumannya, dihancurkan botol minumannya. Besok dia pindah lagi, dihancurkan, besok dia pindah lagi. Maka dinasihati dengan iman dan agama. Setelah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia insaf, maka dia merasa takut kepada Allah. Dia merasa takut kepada Allah, maka dia sendiri tinggalkan kemaksiatannya. Maka kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Apalagi kita hidup di dunia modern sekarang, hidup di dunia teknologi, hidup di dunia digital. Bisa bertatap-tatapan dari jarak yang jauh. Sangat mengkhawatirkan, sangat memprihatinkan. Tidak ada yang lihat. Siapa yang lihat kalau kita buat maksiat? Tidak ada yang lihat. Orang tua tidak lihat, guru tidak lihat. Tidak ada yang lihat. Yang lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang mau dimasukkan dalam hati perasaan takut, bahwasanya kita ini dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada saling menyakiti, jangan ada saling membuli. Jangan ada saling membuli, semuanya saudara. Orang Islam itu semuanya bersaudara. Musuh kita itu cuma satu. Musuh kita itu setan. Sesama kita ini semuanya bersaudara, saling menyayangi, saling membantu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali cukup sampai di sini. Walaupun amal sedikit, kalau ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jadi tiket masuk surga. Amin.